Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizala, kelas 8. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas remedial IPS, yaitu menjelaskan tentang sumber daya alam. A. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, dan perairan. 1. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang memiliki potensi besar di dunia pertanian. Oleh karena itu, ada banyak sekali potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan Indonesia di mata dunia. A. Sumber daya tambang. Barang tambang mencapai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan bahan, galian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian strategis. Bahan galian strategis digolongkan untuk kepentingan pertahanan, keamanan negara, dan perekonomian negara. Contoh bahan strategis adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. B. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital. Bahan galian vital digolongkan untuk dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contoh bahan galian vital adalah besi uran, bauksit, tembaga, timbal, sen emas, platina, dan perak. C. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Contoh bahan galian C adalah nitrat, fosfat, abses, talk, grafis, pasir kurasa, kaolin, marmer. B. Sumber daya maritim. Berikut ini sumber daya perikanan. A. Perikanan tangkap. Perikanan tangkap secara gambaran umum merupakan cara menerima ikan termasuk makanan laut lainnya berdasarkan laut atau perairan, bukan perairan budidaya, menggunakan alat atau cara lainnya. B. Perikanan budidaya. Perikanan budidaya lebih sering dikenal dengan istilah tambak, karena tambak merupakan sarana dalam pembudidayaan ikan. Walaupun dalam budidaya tidak hanya menggunakan tambak, bisa saja kolam beton, terpal tanah, ataupun akuarium. Industri pengolahan perikanan. Industri pengolahan perikanan adalah usaha pengolahan hasil perikanan atau organisme yang hidup di air untuk tujuan komersial atau industri, baik hasil budaya maupun hasil. Berikut ini sumber daya yang dapat dimanfaatkan di sekitar pantai. A. Industri garam. Garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku untuk kebutuhan farmasi, kosmetik, tekstil, dan sebagainya. Garam industri memiliki nilai minimal 97% khusus untuk industri pangan, kadar, dan Mg 600 ppm. 6. Terumbu karang. Ribuan koral yang membentuk koloni akan membentuk karang. Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang yang Indonesia mencapai 284,300 km atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. C. Budidaya rumput laut. Beberapa di Indonesia banyak dijadikan sebagai tempat budidaya rumput laut oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Perlu diketahui jika tidak semua pantai cocok dijadikan lahan untuk melaksanakan budidaya rumput laut. C. Sumber daya kehutanan. Berikut ini potensi sumber daya kehutanan Indonesia. 1. Kayu. Potensi hutan berupa kayu ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku kertas, bahan baku industri mebel, dan lain sebagainya. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang keberadaannya tercapai di Nusantara. Lebih dari 250 jenis kayu tersebut merupakan kayu dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. 2. Non-kayu. Beberapa hasil hutan non-kayu adalah madu, buah-buahan, jamur, damar, rotan, sagu, sutra, dan lain sebagainya. 2. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.
Sumber daya alam memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam hayati. Sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari organisme hidup atau berhubungan dengan makhluk hidup. 1. Sumber daya alam hayati. Tanaman merupakan sumber daya alam sangat beragam dan menyeluruh. Organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen melalui fotosintesis dan pati. Penggunaan tanaman oleh manusia meliputi sebagai berikut. A. Bahan makan, padi, jagung, gandum, tebu. B. Bahan bangunan, kayu jati, kayu mahoni. C. Bahan bakar, kelapa sawit. D. Obat jahe, daun binahong. Kita mahkota dewa. E. Pupuk kompos. 2. Pertanian dan perkebunan. Negara Indonesia memiliki luas lebih dari 31 jenis hektar telah siap tanam di mana sebagian besar dapat ditemukan di Jawa. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tanaman diekspor seperti padi jagung, keledai, sayuran, paprika, ubi jalar, dan ubi kayu. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai perkebunan seperti karet, minyak sawit, kapas, dan lain-lain. B. Sumber daya alam non hayati merupakan sumber daya alam yang dapat dibudidayakan kembali kehadirannya dan dapat digunakan terus-menerus. 1. Air, 2. Angin, 3. Minyak bumi. Contoh dari minyak bumi adalah aftur, bensin, dan minyak tanah. Sekian, itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.